Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul quddus wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un wa la fis sama wa huwas samiul alim. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma shayyiban nafi'an. Amin. Hadirin berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini pada maghrib kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan kepada kita semua. Perlu disikapi bahwa ini adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita semua. Tidak ada sebanding dengan harta yang kita miliki. Istiqomah dalam ibadah itu adalah nikmat terbesar. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid yang mulia ini, Masjid Umar bin Khattab, dalam rangka ibadah salat maghrib berjamaah dilanjut dengan zikir, dilanjut dengan kajian, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah, Allah berikan kesehatan, Allah berikan wabil khusus ibadah kita selalu diberikan kekuatan istiqomah untuk menjalankan semua perintah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan semoga kepada kita semua yang selalu memuliakan dan mencintai beliau dengan cara kita patuh dan taat pada perintahnya baginda Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Hadirin berbahagia, insyaallah hari ini kita akan membahas yang lanjutan di pembahasan yang kemarin, bahwa kita paham bahwa segala apa yang kita miliki di dunia ini adalah semua pemberian daripada Allah SWT. Kita harus yakin apa yang kita terima itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk nikmat. Tapi nikmatnya tidak hanya nikmat baik saja ya. Kadang melihat secara duniawi, secara kita nikmatnya sakit itu adalah musibah ya, atau hal yang lain. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau kita menghitung nikmat yang Allah berikan, kita tidak bisa menghitung. Makanya sebetulnya Allah di dalam Al-Quran itu sudah memberikan gambaran pada kita semua supaya kita meyakinkan diri bahwa Allah itu sayang kepada hamba-Nya. Maka dibukakanlah pintu-pintu rezeki yang Allah bukakan di dalam Al-Quran ya. Kemarin sudah kita bahas pintu dalam bentuk ketakwaan, yang kedua adalah pintu dalam beristighfar. Nah, hari ini kita akan coba melihat bahwa di dalam Al-Quran itu Allah memberitahu kepada kita bahwa ada sebuah pintu yang bisa dibukakan oleh kita, pintu rezeki itu dalam bentuk ibadah sedekah. Ini kan sudah populer ya. Bahkan para ulama kalau dalam ceramahnya kiat-kiat sukses pasti ada sedekahnya. Ada salat duha, lalu nanti ada sedekahnya. Nah, kita coba akan melihat konsep sedekah. Sedekah itu, sedekah itu di dalam Al-Quran itu kadang diterjemahkan, ditafsirkan sedekah itu menjadi zakat, menjadi infak dan sedekah ya. Kan di dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 60 Allah mengatakan innama shadaqah, sesungguhnya sedekah lil fuqara wal masakin, mustahiknya zakat, karena di dalam ujung ayat itu faridah, ada
kalimat wajib, sehingga ditafsirkan di situ adalah zakat. Makanya dalam kesempatan hari ini kita akan coba menggali apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, konsep berbagi di dalam Islam itu menjadi salah satu indikator seseorang menjadi hebat di mata Allah SWT. Jadi berbagi itu memang indikator seorang mukmin hebat, muslim hebat. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah berbagi, berarti tidak ada dampak ibadahnya dalam keseharian. Ya. Yang pertama yang harus kita lihat itu di dalam Al-Quran itu terkait berbagi itu ada urutan kita harus berbagi. Di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 215 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya terkait bagaimana kita menafkahkan, berinfak kalimatnya. Sini itu lalu dijawab laqul ma anfaqtum min khairi falil walidain. Jadi urutan pertama kata Allah itu menafkahkan kita itu adalah yang pertama kepada orang tua. Jadi urutan pertama itu yang harus menjadi perhatian utama dalam berbagi, menginfakkan harta kita, yaitu yang harus diperhatikan adalah orang tua kita. Jadi kalau ada seorang anak melupakan orang tuanya, berarti dia sudah tidak lagi menjadi anak yang salih, ya. Anak durhaka gitu. Karena urutannya begitu. Kan kadang ada orang tuh kaya ya, tapi orang tuanya tidak diurus gitu ya. Nah itu nggak bagus. Tidak disangka apa, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Jadi orang tua itu menjadi utama. Maka jangan pernah kita rugi memuliakan orang tua. Makanya kalimatnya itu, muliakanlah orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja. Seorang artis dan seorang pejabat yang namanya Helmi Yahya, pernah ketua direktur umum TPRI ya, beliau itu dalam podcastnya dia menyampaikan, saya bertemu dengan orang-orang sukses, mereka itu selalu memperhatikan orang tua, memuliakan orang tua. Coba lihat di masyarakat, orang yang sukses itu pasti memuliakan orang tua. Yang tidak memuliakan orang tua dipastikan hidupnya tidak akan pernah berkah, sukses. Sukses barokah ya. Kalau harta banyak nanti ujungnya bangkrut lah kalau dia tidak memuliakan orang tua. Makanya cerita Maling Kundang ini luar biasa sebetulnya. Pelajaran walaupun itu cerita legenda masyarakat ya, cerita masyarakat. Seorang anak durhaka itu, maka orang tua bisa menjadi ciri daripada orang itu sukses tidaknya, sehingga dikutuk jadi batu. Coba kalau Allah itu kasih sanksinya begitu ya, ada anak yang durhaka jadi batu, banyak batu ya. Karena banyak orang yang menelantarkan orang tuanya. Apabila anak itu sudah kaya raya, biasanya suka menelantarkan orang tua, bahkan orang tuanya tidak dimuliakan. Makanya banyak di TK itu usianya lansia ya, di TK karena ibunya suruh nungguin ya, antar cucunya. Gitu ya. Jadi yang pertama itu hanya berbahagia. Dalam Al-Quran itu urutannya orang tua nih, hati-hati hari ini. Ini nasihat buat saya. Jadi orang tua itu tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah bangkrut kalau kita memuliakan orang tua dengan menafkahkan. Jadi kalau ada penghasilan itu perhatikan orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran itu wal akrobina. Yang kedua kerabat. Ini hati-hati. Ini Al-Quran nggak pernah dipakai banyak di masyarakat. Kadang dengan saudara itu sudah suka jadi bersaing. Padahal perintah agama itu dalam berbagi itu yang diutamakan itu adalah kerabat kita, adik, kakak, uwa, mamang, yang dekat dulu. Ya, ini yang kadang orang itu ada kalimat begini, Ustaz. Dia ngomongnya gini, kita padahal mah cara dulur saya, tapi dia mah bagorna ke masjid weh. Aika dulur nggak pernah merhatiin yang gitu ya. Suka ada yang ngomong gitu. Dia mah baiknya ke orang lain, ke saudara mah nggak pernah merhatiin, dan suka ada yang gitu ya. Karena memang padahal perintah dalam Al-Quran itu
urutan kita berbagi apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah kerabat menjadi utama sebetulnya. Hati-hati nih hadirin, saya juga suka kadang dengan kakak, saya kebetulan nggak punya adik. Dengan kakak itu harus bisa berbagi. Kalau ada saudara kita yang perlu kita bantu kesulitan, itu memang diperintahkan dari agama itu. Jangan sampai ke orang lain mah bager, kadulur tidak bager. Ini kalau ngomong Sunda ngerti? Jadi kalau ke saudara itu tidak pernah kita berbagi, tapi ke orang lain berbagi itu salah. Padahal urutan di dalam Al-Quran itu, hadirin, perlu disikapi dulu bahwa kerabat itu menjadi utama. Ya, baru yang berikutnya itu di dalam Al-Quran itu wal yatama wal masakin wal sabil. Jadi yatim, terus orang-orang miskin yang tidak mampu lalu sedang ada perjalanan. Makanya di dalam Al-Quran itu kalimatnya itu di dalam surat Az-Zariyat, kebiasaan orang-orang ahli surga, kebiasaan ahli surga di dunianya itu dia berbagi hartanya yang dia terima kepada orang lain. Kalimatnya di dalam surat Al-Maidah itu walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Kata Allah, dalam harta kamu itu ada hak orang lain. Siapa orang lain itu? Lis-sa'ilina wal mahrum, yang suka minta-minta atau tidak, fakir miskin, tetangga kita yang butuh. Apalagi kalau kita bahas terkait adabnya kita bertetangga. Kalau kita kenyang lalu tetangga kita kelaparan, itu ahli nar. Ya, kata Rasulullah kan gitu ya. Jadi kalau tetangga kita itu ada yang kelaparan, memang tidak dibantu oleh kita, itu haram hukumnya kita masuk surga. Makanya di sini urutannya begitu. Orang tua, kerabat, orang lain. Orang lain itu ya harus yang tidak mampu. Itu adalah konsep dalam berbagi. Itu yang perlu disikapi ya, bahwa di dalam Al-Quran itu dalam berbagi itu ada urutan. Nah, di dalam Islam itu ada konsep dalam berbagi itu dalam bentuk ibadahnya dikenal oleh kita. Yang pertama zakat. Zakat ini adalah menjadi salah satu kewajiban, bahkan menjadi arkanul Islam, rukunnya Islam. Itu dalam surat At-Taubah ya, surat At-Taubah tadi surat ke-9 ayat 60. Bahwa di situ Allah menyampaikan disebut zakat itu ada mustahiknya, ada penerimanya. Ada berapa? 8 asnaf ya. Nah, itu bisa dibaca. Jadi yang pertama orang fakir miskin, ya. Orang miskin, kalau fakir itu kalau dalam standar ekonomi itu orang yang memang orang fakir itu ya memang sebulannya tidak cukup penghasilannya. Nah, orang miskin itu sama sebetulnya, cuma bedanya kalau fakir di bawah kemiskinan. Kalau dulu di Indonesia itu pernah standar yang disebut miskin itu pada saat pemerintah mau menetapkan siapa yang layak diberikan bensin subsidi, itu kan pernah tuh ada kajian. Jadi kalau standar di keluarga itu penghasilan seorang ayah itu 3 juta dikali jumlah anggota keluarga. Seperti Ustaz punya istri 1, anaknya? Anak berapa? Anaknya ada berapa? 2. Berarti ada suka yang bantu? Enggak, ada 4 berarti. Kalau Ustaz itu 4 kali 3 12 juta itu sudah cukup. Kalau penghasilan 12 juta. Tapi kalau penghasilannya dikali per anggota keluarga itu 500.000, ini kajian ekonomi ya. Dulu waktu ada mau penetapan terkait. Kalau kali 500.000 berarti antum itu kalau penghasilan sebulan 2 juta itu udah miskin itu. Hitungannya. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang banyak anaknya dan istrinya, dengan itu ada 6 kalikan 3 18 juta. Setiap bulan kalau seorang ayah penghasilan 18 juta, itu kategorinya sudah tidak miskin. Misalnya beli mobil, bisa nyicil motor ya. Nah, di sini tuh ada 8 asnaf yang disebut zakat. Tapi zakat itu ada ketetapannya. Makanya zakat itu ada haul dan nisab, ada waktu dan ada batasnya. Jadi kalau harta zakat mal itu disesuaikan dengan konversi kepada
85 gram emas ya. Jadi kalau harta yang tersimpan dalam 1 tahun maka melebihi atau standar minimalnya adalah 85 gram, maka itu sudah masuk kena zakat mahal 2,5%. Makanya kalau ketemu reunian tuh gini kalimatnya nanyanya, tahun ini kamu zakatnya berapa? Gitu aja. Kalau teman kita ngomong zakatnya, oh saya tiap tahun itu zakat yang saya keluarkan 10 juta, bisa ketahuan 2,5%-nya udah 10 juta. Berarti harta yang tersimpan dalam 1 tahun itu ada 250 juta. Makanya almarhum Pak Gubernur Nuriana, pernah dengar Gubernur Nuriana Jawa Barat? Nah, itu kebetulan beliau itu kan aslinya orang Panjalu ya. Ibu saya itu selalu menyalurkan zakat malnya setiap tahun. Di kampung saya aja setiap tahunnya 30 juta. Belum di kampung-kampung lain. Jadi harta yang tersimpan Bapak Haji Nuriana itu, mantan gubernur itu ya banyak. Sehingga zakatnya dibagikan. Nah, zakat itu ada haul dan nisab. Apabila ke zakat tijarah, kalau dibahas di panjangnya. Zakat tijarah itu dari modal harus dikeluarkan. Kalau zakat dari peternakan tergantung jumlahnya, kambing 41 dan seterusnya. Artinya begini, zakat ini kalau kita mengeluarkan zakat, hadirin, tidak keren. Apa yang jadi kerennya? Gak ada. Itu kata Allah, kamu sudah dilebihkan. Lalu kita hanya mengeluarkan hak orang lain 2,5%. Makanya supaya ketika orang itu zakat itu ya, bahwa tidak memberatkan Allah itu hanya 2,5%. Kalau pajak kita lumayan besar ya di Indonesia itu. Pajak itu hampir berapa ya? Kalau PPN sama PPH itu ya. Iya. Dan yang kedua, urutannya itu zakat tadi. Ini hadirin, kan ada istilah zakat. Ada istilah yang kedua, itu adalah infak. Zakat, infak. Ini pertama zakat, kedua infak. Infak itu definisinya begini. Bahwa apa yang kita terima, maka harus kita keluarkan, kalimatnya wajib kita keluarkan. Jadi apa ya pun yang kita terima, hadirin. Ketika Kang Heriana setiap bulan ada gaji nih, maka wajib hukumnya kalimatnya, bukan lagi sunnah. Wajib hukumnya mengeluarkan apa yang Kang Heriana terima setiap bulannya. Contoh gajinya. Kang Heriana ada proyek minggu ini, dapatlah duit dari bosnya, dapatkan duitnya. Maka ada hak orang lain apa yang kita terima. Itu yang disebut infak. Makanya kalau bisa di rumah itu ada kotak infak, hadirin. Di rumah itu hari ini dapat 100.000. Saya mau berinfak dari uang dapat 100.000, 5.000 aja, masukin aja. Nanti umumkan kepada keluarga. Nih ada infak, kotak infak keluarga Sakinah Kang Heriana. Anaknya ketika dari jajan mau berbagi situ, masukkan situ. Nanti sudah terkumpul dalam sebulan, 2 bulan sudah banyak, buatlah paket, berikan kepada orang yang membutuhkan. Boleh ke orang tua, boleh. Ya, apa yang kita sudah kumpulkan. Maka kalimatnya infak itu, ini supaya membedakan istilah zakat infak itu. Infak itu hukumnya wajib, tapi apa yang kita terima maka harus dikeluarkan. Berapa? Dikiaskan, disamakan, boleh 2,5%, tapi lebih pun boleh. Itu ya kalimatnya. Jadi nanti harus bisa membedakan, ini adalah zakat, ini adalah infak. Lalu yang ketiga itu ada istilah sedekah. Sedekah ini definisinya sederhana. Sedekah itu adalah hobi kalimatnya. Jadi kalau kita itu hobi berbagi, itulah sedekah. Makanya dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 134-nya, Allah menyampaikan bahwa orang yang bertakwa itu dia akan mendapatkan surga. Siapa mereka? Yang pertamanya Allah menyampaikan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi orang yang menginfakkan dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Jadi dia mah mau kaya mau miskin, berbagi gitu. Itu sedekah namanya.
Jadi Kang Heriana hari ini punya uang 50.000, harus punya ya uangnya 50.000, tidak dapat apa, punya uang 50.000, tapi senang berbagi. Maka disitulah yang namanya sedekah. Ada orang yang lewat, yang mau minta-minta, kasih 5.000, itu sedekah. Maka indikator sedekah itu adalah banyak indikator sedekah itu. Nanti saya akan, ini yang membukakan pintu rezeki. Jadi beda. Kalau berinfak, kalau kamu mah infak lagi semenang duit atau semenang atau kamu mah. Beda dengan sedekah. Sedekah itu nggak ada asbabnya kita punya uang banyak ataupun uang sedikit. Pinginnya berbagi aja. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah mereka yang sedekah itu bisa membukakan pintu rezeki. Nah kita akan bahas ini, ya. Konsep sedekah ya. Jadi tadi apa urutannya? Zakat, infak, sedekah. Yang paling keren yang mana? Sedekah. Zakat yang infak mah kita udah punya duitnya. Cuma memang kalau zakat tuh kita punya uang 1 miliar, Ustaz. Kalau 2,5% kan 25 juta ya. Oh, saburat itu 25 juta katanya ngeluarin duit. Tapi kalau dalam harta yang ya kalau 85 gram itu kalikan berapa? Emas itu 600 ya, 600.000 atau kalau pakai antama 1 juta. Kalau punya uang 85 juta wajib tuh mengeluarkan 2,5%. Berapa dari 85 juta? Dari 100 juta aja 2,5 juta. Kecil sebetulnya. Allah terletik mana yang dilombakannya sisanya ya. Zakat itu. Tapi kalau bicara miliaran, bicara triliunan, apalagi para pejabat sekarang, para menteri itu kan harta kekayaan itu sudah banyak yang T ya. Berapa itu 2,5%? Gede ya. Nah, sekarang yang kita akan bahas itu sedekah ya. Sedekah itu tadi konsepnya apa? Hobi. Makanya konsep di dalam sedekah itu banyak indikator. Indikator yang pertama adalah bersedekah dalam bentuk harta. Ini yang kita. Tapi sedekah itu banyak. Nanti kita akan coba uraikan. Dan kita harus paham bahwa sedekah itu tadi disampaikan dalam surat Al-Baqarah. Nah ini inti kalimatnya. Ini surat Al-Baqarah surat kedua ayat 245 itu sudah populer. Ini yang disebut bahwa kehebatannya sedekah sebetulnya. Kalimatnya itu mangdalladzina yuqridullaha qardan hasanah. Ketika seseorang menggunakan hartanya dipinjamkan di jalan Allah itu, maka di sini kalimatnya fayudhaifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah akan lipatkan dengan lipatan yang banyak itu sebetulnya. Ini kan Quran hadirin. Ketika seseorang mengeluarkan hartanya dalam bentuk harta itu di jalan Allah, dipinjamkan dalam bentuk ibadah kepada Allah, maka Allah sampaikan akan diganti ad'afan katsira. Penggantinya lipatannya banyak. Gitu. Disinilah dasarnya. Maka kenapa sedekah itu menjadi pintunya rezeki kita. Kadang kalau kita saya tanya ada yang petani nggak orang tua itu. Kalau petani itu punya tanahnya 1 hektar. Setelah panen apa semuanya dijual? Enggak lah, pasti ada buat bibitnya ya. Artinya bahwa akan menanam lagi padi kan perlu ada pembibitan diambil dari padi itu. Artinya bahwa dia tanam lagi gitu ya untuk mendapatkan hasil nanti. Itu konsepnya tetap kalau dia jual semua dia bagaimana mau menanam padi lagi? Artinya bahwa konsep hidup itu begitu. Ketika kita berbagi kepada orang lain pasti Allah akan lipatkan kepada kita itu. Jadi konsepnya begitu. Kaidah di dalam Al-Quran itu bahwa sedekah itu akan melipatkan ganda ya, pintu rezekinya Allah akan bukakan. Makanya kasih tuh sedekah tuh jadi hobi aja sedekah. Pernah nggak kalau satu hari kita tidak BAB nggak enak ya? Satu hari aja nggak BAB nggak enak nggak? Nggak enak, betul ya? Kalau BAB kita satu hari aja tidak kita lakukan kan nggak enak badan kita. Kalau kita persis sedekah itu seperti itu, wah luar biasa. Jadi gelisah aja. Kamu kenapa gelisah? Hari ini belum sedekah ya, mantap ya. Itu mau candanya gitu. Artinya bahwa kita itu harus menjadi program dalam bersedekah. Besarannya sesuai kemampuan.
Kalau besaran sesuai dengan kemampuan. Ya orang kaya dan orang miskin kan beda tuh sedekah. Orang miskin sedekahnya bisa tidak setiap hari, bisa aja 2 bulan sekali gitu ya. Tapi jangan ngumpi nih orang miskin tuh boro-boro jangan sedekah, cuna makan aja susah deh ya. Makanya dia miskinnya 7 turunan. Toknya, bapaknya miskin, anaknya miskin, cucunya miskin. Karena ngomongnya begitu. Padahal sebetulnya sedekah itu tidak bagi orang kaya aja. Yang membedakan adalah besaran dan jumlahnya, waktunya. Yaitu orang miskin mah buka kotak sedekah, kasih 500, seminggu 500, ada 2.000, sebulan 2.000 kasih sedekah. Yang penting Allah tahu prosesnya bahwa dia itu memang tidak mampu. Itu, tapi nanti akan dilipatkan oleh Allah. Mungkin anaknya yang sukses nanti. Jadi jangan ngomong kayak tadi. Kalau ngomong kayak tadi, Allah pastikan miskin di 7 turunan ya. Gitu ya. Nah di sini bahkan di dalam surat Saba, surat 34 ayat 39, Allah menyampaikan bahwa yang melapangkan rezeki itu memang Allah. Memang kita harus yakin bahwa kalimatnya qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha kan gitu ya. Jadi Allah lah yang melapangkan, menyempitkan rezeki itu Allah. Semuanya adalah ketetapan Allah. Tapi di sini wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu katanya. Tapi barang siapa yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Itu yakin tuh? Tuh ya. Tuh yakin orang mah ya kadang Allah akan ganti hadirin. Siapa orang yang selalu berbagi dalam bentuk tadi zakat, infak, sedekah, utamanya di sini sedekah, Allah pasti ganti kalimatnya. Cuma kita tuh suka ragu dan putus asa menunggu penggantian Allah. Padahal kan gantian Allah kepada menggantinya Allah tuh ada yang suka langsung gitu ya. Ada yang nanti setelah 5 tahun ya, 10 tahun. Nah, itu Allah ganti apa yang kita hari ini tanam. Itu ya. Pernah dengar cerita seorang dulu ya dalam hadis Rasulullah kan tawasul. Tawasul itu harus kepada amal soleh, bisa ke amal soleh. Ada tawasul itu bisa beramal ke amal soleh kita. Ada 3 orang pemuda masuk gua, lalu batunya menutup. Tidak ada lagi pertolongannya selain pertolongan Allah. Yang pertama dia, ya Allah saya itu ke orang tua itu berbakti gitu ya. Sampai susu nyusuinnya, wah ya Allah bukakanlah pintu batu itu. Allah waktu itu Allah yang menentukan yang buka naik itu si batunya. Yang satu lagi si pemuda itu dia ada wanita yang dicintainya. Terus wanita itu nikah dengan orang lain. Terus dia lagi butuh uangnya, lalu dia bantu, ternyata dia tukarnya dengan perzinahan, tapi dia tidak jadi. Jadi saya tidak jadi ya Allah menahan hawa nafsu padahal dia wanita yang aku suka. Allah tak ikat amal salih. Yang ketiga pemudanya ada seorang dia, ya Allah saya dulu itu ada pegawai, dia lupa bawa gajinya, gitu ya. Lalu gajinya saya tidak diambil, lalu dia dia investasikan. Diputar gitu ya duit gajinya. Suatu waktu dia datang mengambil, diberikan itu semua, mengangkat batu itu sehingga selamat 3 pemuda itu. Nah inilah kenapa yang disebut sedekah pun seperti itu hadirin yang berbahagia ya. Jadi berbagi itu konsepnya adalah Allah menyampaikan fayudaifahu lahu ad'afan katsir pertama. Yang kedua fahuwa yukhlifu, Allah akan ganti. Harus yakin dulu nih. Nah, setelah hari ini mendengar dari Allah disampaikan, besok itu harus mudah kita mengeluarkan berbagi. Mencet ketua DKM teh, nih ada ini, ayo kita bareng-bareng. Masjid ini harus supaya menjadi bagus. Yang mudah ngeluarin teh gitu. Jadi mudah. Karena pasti diganti sama Allah gitu kalimatnya. Ya. Nah, nanti diganti sama Allah itu dalam bentuk yang lain. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ma naqasat shadaqatu min ma, kata Rasulullah, ketika kita bersedekah itu tidak mengurangi harta.
Jadi kalau ada orang yang senang sedekah, itu tidak akan pernah bangkrut hadirin. Ya, apalagi kalau cerita para sahabat kita ya, sahabatnya Rasulullah SAW yang 4 Khalifah Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq ini, dan dia mau menafkahkan dalam perjuangan Islamnya itu harta yang dia punya diberikan kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu konsepnya. Berikutnya Allah menyampaikan di dalam Rasulullah menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada satu kalimat dalam hadis ini yang menjadi kebiasaan masyarakat. Ada orang tuh yang datang ke masjid subuh, setelah subuh itu suka yang masukin duit ya ke infak. Masukin. Itu tuh pakai konsep ini. Kata Rasulullah SAW, tidaklah para hamba di pagi hari itu di dalamnya ada 2 malaikat yang turun. Jadi pada saat di pagi hari kata Rasulullah ada malaikat yang turun 2 ya. Salah satunya berkata, ya Allah berilah ganti kepada orang yang senang berinfak sedekah. Jadi kalau ada orang yang berinfak, berbagi sedekah di setiap pagi itu, maka malaikat itu akan mendoakan dia supaya diganti. Nah, jadi harus semangat sedekah paginya. Ya. Sedekah pagi itu bisa dalam bentuk tidak uang saja, dalam bentuk makanan, dalam bentuk bantuan dan seterusnya. Artinya bahwa kita di pagi hari itu diawali aktivitas itu dengan cara kita bersedekah. Jadi, nah malaikat yang lainnya satunya lagi, ketika orang itu tidak berbagi di pagi hari, maka kalimatnya itu, ya Allah, yaqulu akhirul Allahumma atini mumsikan talaf. Ya Allah, berikan kebangkrutan kepada orang yang pelit. Jadi didoain setiap pagi tuh sama 2 malaikat. Siapa yang senang berbagi, bersedekah di pagi hari mengawali kegiatan itu, maka malaikat akan selalu mendoakan kepada kita supaya Allah ganti apa yang kita berikan. Tapi ketika ada seseorang yang pelit, maka berikanlah kebangkrutan. Maka dalam konteks hadis ini banyak masyarakat yang sudah kalimatnya sekarang sedekah subuh. Ya, sekarang ada kalimatnya. Memang ini hadis Rasulullah SAW. Jadi, ya yakin ya bahwa bersedekah itu akan melapangkan rezeki kita. Banyak hadisnya sebetulnya ini kalau dibaca ya, kalau dibaca terkait masalah sedekah. Nah, berikutnya sedekah itu hadirin yang berbahagia, bahwa ada kalimat sedekah itu yang pahalanya itu luar biasa. Sedekah itu yang disebut yang namanya zakat, infak, sedekah, berbagi itu pahalanya itu luar biasa. Kalau dalam Al-Quran itu pahala kan ada 3 ya. 1 dibalas 10. Suratnya surat Al-An'am ayat 160, surat ke-6 ayat 160 itu dibuka. Faida jal hasanah, apabila seseorang melakukan satu kebaikan, maka Allah ganti 10 kebaikan. Makanya suka ada orang tuh yang saya cina kemarin sedekah 1.000, dapat duit 10.000 gitu ya, 10 kali lipatnya gitu ya. Atau sedekah 10.000 diganti 100.000 gitu ya. Sebetulnya kalimat di dalam Al-Quran itu satu kebaikan diganti 10. Itu bukan orang yang berbagi sebetulnya. Setiap ibadah yang kita lakukan itu, maka menggantikannya adalah 1 diganti dengan 10. Makanya kalau ada orang yang membaca Al-Quran, kata hadis Rasulullah, alif lam mim. Kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan satu kebaikan, tapi alif lam mim mim. Jadi 40 kebaikan. Makanya orang yang sering baca Quran dalam sehari, lalu dia baca Qurannya banyak, hitungnya hurufnya, kalikan 10. Makanya pahala kita itu akan banyak sebetulnya. Karena kebaikan 1 dibalas 10 kebaikan. Tapi bicara masalah duit itu atau berinfak, sedekah, zakat tadi sedekah, dalam bentuk harta kita itu 1 kebaikan dibalas 700 kebaikan. Bahkan Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 261 itu, Allahu yudha'ifu liman yasha. Jadi Allah akan lipatkan lebih dari 700. Makanya orang kaya ini dipastikan kalau dia solih, dia ikhlas dalam berbaginya,
pasti masuk surga lah ya, orang kaya. Makanya karena itu banyak pisan ya, setiap apa yang dia berbagi kalikan 700 Allah lipatkan. Tapi ada balasan yang ketiga itu, Allah itu satu kebaikan dibalasnya itu unlimited. Jadi banyak sekali. Jadi ada 3 ya, Al-Quran nih. Saya dapat ilmunya dari Ustadz Bahtiar saat itu. Dibongkar di Al-Quran itu bahwa satu kebaikan dibalas banyak sekali, unlimited. Nah, unlimited itu kalimatnya dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar itu ayat 39. Kalimatnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya sabar, kalau orang memiliki sabar, maka diganti pahalanya tanpa batas, kata Allah. Makanya orang miskin itu cepat masuk surganya kalau sabar. Ya kan harus sabar jadi miskin. Makanya kata Rasulullah bedanya, tadi pahala orang kaya banyak, tapi kalah sama orang miskin. Orang miskin itu pahalanya besar sekali kalau dia sabar menerima takdir yang Allah berikan. Dengan penghasilan sebulan 1 juta, 2 juta yang kurang, tapi dia sabar, ridho atas takdirnya. Itu pahalanya besar, hadirin. Ketika sakit, kita sabar menerima sakit itu, Allah lipatkan pahala itu. Makanya kita kadang tidak mencari peluang itu. Makanya kan orang miskin dan orang kaya masuk surganya bedanya 500 tahun, kata Rasulullah. Duluan orang miskin, udah pahalanya banyak, mau di auditnya nggak ada duitnya. Gitu. Makanya orang kata Rasulullah gitu. Jadi pahala 3 ya dalam Al-Quran itu, 1 banding 10, ganti 10, 1 diganti 700, tapi dalam bentuk harta. Masalul ladina yunfikun amwal. Jadi amwal dalam jalan Allah itu 700. Ya, kalau bapak-bapak berinfak ke masjid ini, yang pahalanya 700 bahkan dilebihkan. Tapi pada saat kita sabar, pahalanya tanpa batas, gitu ya. Nah, tapi ada pahala yang luar biasa yang melebihi tadi, konsep tadi yang disebut sedekah itu. Ada kalimatnya itu. Udah bisa lagi nih ya? Belum ya? 5 menit. Terakhir, saya pernah menyampaikan di masjid ini bahwa di antara berbagi itu ada pahala yang luar biasa yang disebut qardul hasan, pinjaman kebaikan. Pinjaman kebaikan ini pahalanya berlipat-lipat dan nilainya nilai sedekah. Sederhananya begini, ketika seseorang meminjamkan uang 1 juta kepada seseorang yang lain, diberikan waktu tempo untuk pembayaran, maka pahala selama 3 bulan contoh, maka selama 3 bulan orang tersebut dapat pahala setiap harinya bersedekah apa yang dipinjamkan. Saya ulangi, contoh, Kang Heriana ngasih pinjam sama saya 1 juta. Kang, 1 juta ini saya pinjam ya, tapi tidak, qardul hasan tidak ada kelebihan, gitu. Tidak ada riba. Yang namanya hutang piutang itu nggak ada boleh lebih, nggak boleh ada istilah seridonya, nggak ada, haram, tetap riba ya. Koperasi ngasih pinjam nanti gimana? Pokoknya seberapa aja lebihnya, sama aja riba ya. Nggak boleh ya, hutang piutang, kecuali jual beli. Kalau jual beli boleh dilipatkan, ya, boleh dilebihkan. Kayaknya 1 juta, kata bayar ya 3 bulan. Oke, sepakat, tulis. Saya ngutang ke Kang Herian. Pada saat itu, setelah saya terima uangnya, besok itu Pak Kang Herian itu dapat pahala, kata Rasulullah, 1 juta dia bersedekah setiap harinya. Jadi selama 3 bulan, sebelum uang itu dikembalikan, maka dia mendapatkan pahala sedekah setiap hari bersedekah apa yang dipinjamkan. Makanya qardul hasan ini pahalanya luar biasa. Nggak ada apa-apanya tadi itu yang disebutkan kita. Makanya berat ibadah ini. Ya, kadang kita di rumah ada saudara yang mau datang ke rumah. Kita mau kan sudah suuzon aja ya. Oh pasti datang mau pinjam duit nih. Padahal minjemin duit itu pahalanya gede, hadirin. Makanya sering-sering minjemin duit ke orang lain. Ada teman saya begini kan. Jadi ya di SMK 1 itu ada yang namanya Bu Haja Etika. Bu Haja Etika ini dia itu suaminya kaya raya. Dia terakhir itu direktur dari Indofood, ditempatkan di Saudi Arabia. Sebelumnya di Indonesia. Saya sering ceramah di masjidnya di Cikaret.
Bu Etika itu kalau ke ruang guru itu begini kalimat, teman-teman, siapa yang mau pinjam uang, saya ada uang qardul hasan. Kalimat itu gitu. Jadi dia menyiapkan qardul hasan di rumahnya itu ratusan juta. Lalu dia pinjam-pinjamkan kepada orang lain. Niatnya dapat pahala. Nah ini jarang orang kayak gitu. Makanya mulailah dari kita untuk membantu kerabat kita. Simpan uang kita sesuai kemampuan kita. Saya menyimpan uang 5 juta. Tapi kalimatnya begini, kalau mau ke qardul hasan, kalimatnya begini. Kang Heriana ngomong gini ke istrinya, Bu, kita siapkan uang 10 juta. Tapi uang 10 juta ini bukan uang kita lagi. Tapi uang yang harus kita pinjam-pinjamkan. Kalimatnya begitu. Jadi 10 juta itu siapkan dalam amplop itu, lalu ngomong ke keluarga, siapa yang butuh uang, yang 1 juta, 2 juta, pinjamnya sama saya aja. Karena saya udah menyiapkan uang 10 juta untuk dipinjam-pinjamkan. Gitu. Weh mantep, coba kembangkan begitu. Bisa menjadi solusi di keluarga, bisa menjadi solusi di masyarakat, di tetangga. Ini yang belum dilakukan oleh umat Islam. Orang-orang kaya itu pelit kalau minjemin tuh. Padahal santai aja kalau jadi orang kaya, apaan sih duit segitu? Dan itu uang yang 10 juta tadi Kang Heriana ngomong ke duitnya, ini duit Bu, bukan milik kita lagi. Ini duit buat dipinjemin. Balik lagi, pinjemin lagi. Nanti Kang Heriana 6 bulan kemudian ngomong lagi, Bu, kita ternyata dapat rezeki banyak. Karena Allah pasti lipatkan orang begitu itu. Nggak mungkin Allah miskinkan. Ketika itu dapat lagi duit, ngomong, Bu, ada 5 juta lagi. Kita simpankan di amplop ini 15 juta untuk dipinjam-pinjamkan. Pinjemin, balik lagi. Dicatat, ditagih tetap ya. Harus dicatat, harus ditagih. Kalau nggak kebayar, kasihkan aja. Kan bukan uang kita lagi. Nah, kita mah banyak kan meminjamkan itu uangnya uang yang kita pakai. Sehingga stres. Betul ya? Wah, dia pinjam ini belum bayar, lagi ya. Kalau uangnya sudah dipisahin mah santai. Gitu. Ini yang belum ada di umat Islam sekarang. Banyak Pak, di saudara-saudara saya, keluarga kita ada yang begitu. Ayo siapin. Makanya Ustaz, masjid kalau ingin jadi solusi buat masyarakat, buatlah devisi qardul hasan, pinjaman kebaikan. Minta pada hajinya di sini yang orang-orang kaya yang penghasilannya banyak, nyimpenin duit di situ. Ibu nyimpenin teh, masih kait ke uangnya, simpan. Saya nyimpan 2 juta, pakai buat dipinjam-pinjamin ke DKM. Di sini 2 juta uang, kali kan berapa? Ngomongnya dalam pikiran kita, ini uang 2 juta bukan uang saya lagi. Saya pinjamkan. Silakan. Di sini siapa yang jadi ketuanya? Nanti omongkan ke masyarakat. Kalau butuh uang masyarakat, minjemnya ke DKM. Ada uang qardul hasan sebanyak 50 juta. Tinggal data, tagih cicilan. Itu bagus. Saya di DKM saya juga sudah dibentuk devisi qardul hasan. Dan saya yang sulitnya itu ketua DKM, cari orang yang nyimpen duitnya, susah itu. Susah. Karena merasa duitnya. Baik, hadirin berbahagia. Banyak indikator sebetulnya terkait masalah sedekah banyak. Ini udah sedekah itu tidak hanya uang aja ya. Senyum sedekah, berbuat baik sedekah. Banyak dalilnya Rasulullah. Kita berbuat baik, ngomong yang benar. Al-kalamul hasanah, ngomong yang benar itu sedekah. Jadi kalau ngomongnya baik, santun itu sedekah itu. Falyatasaddaqu biquwatihi, bersedekah dengan kekuatan, datang ke masjid bebersih. Itu kekuatan sedekah itu. Jadi indikatornya banyak. Makanya sedekah itu hobi. Pingin orang itu berbagi aja lah. Berbagi mau kekuatan, mau senyumnya, mau ngomongnya. Nah itu adalah konsep sedekah. Itulah yang akan membukakan pintu rezeki. Makanya segera nih sudah dapat ilmunya, simpan duit di DKM atau simpan duit di pribadi lah. Di DKM bisa takut lengit badannya, karena padahal sebetulnya uangnya bukan uang kita lagi. Saya ngomong gini karena saya sudah lakukan. Kalau saya itu apa yang membuat jadi ini? Saya senangnya. Jadi ada orang kalau pinjam itu saya nggak takut hadirin, karena ada uang yang sudah disiapkan. Ketika tidak dipulangkan, santai juga.
Karena itu bukan uang kita lagi. Kalimatnya begini, diajarin. Ke uangnya ngomong ke istrinya, ini uang bukan milik kita lagi. Ini untuk dipinjamkan dan kita dapat pahala. Kata Rasulullah dalam hadis itu, kalau kamu kasih tempo, maka 2 kali lipat. Terus 3 bulan itu saya can bayar kayak harian, kan tuh bisa bayar saya 1 juta. Udah saya kasih waktu lagi. Berapa? 2 bulan. Maka pada saat 2 bulan itu, kata Rasulullah, sedekahnya pahalanya 2 kali lipat. Jadi naik sedekahnya seharinya 2 juta. Terus 2 bulan saya bayarkan nih. Kita bayar nih, wah, kamu dah. Pahalanya tambah banyak gitu. Dapat 1 juta. Selama 3 bulan sedekah, 2 bulan 2 juta. Wah, pahalanya banyak. Itu baru 1 orang pinjam. Ya, dan insya Allah dana Qardul Hasan itu akan berlipat pada harta kita dan akan naik nanti tabungan Qardul Hasan. Gak mungkin hilang ya. Jadi yang berbahagia, marilah pada kesempatan hari kesimpulannya, pembuka rezeki adalah kita harus bersedekah, berbagi ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Masih banyak sebetulnya pintu yang harus disampaikan karena waktunya tidak sedikit. Bahkan kemarin ada usulan, ada tanya jawab boro-boronya, tanya jawab waktunya. Itu ya, banyak sekali terkait masalah rezeki yang harus kita sampaikan. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan saya, karena itu adalah dari Allah dan Rasulnya, dan kita sampaikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah, kami dengar, ya Rasul, kami dengar, dan kami akan taat apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, komitmen kalau kepada Allah, taat apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian bisa sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.